Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Bulu MS. Oke, jadi di video kali ini gue tadi ya mungkin kalian di depan di awal video itu kalian udah ngeliat video unboxing gue tentang paket yang baru aja gue beli nih. Bagian puli depan, atau bisa dibilang rumah roller gitu dari Topaz Speed gitu teman-teman. Nah terus ini bagian rumah rollernya, terus ini bagian kipasnya itu. Terus ini udah custom ya gitu, custom derajat, terus kerok jalur juga itu. Ntar kita coba buka ininya dulu nih, si wrappingnya. Kita lihat lebih jelas lagi nih untuk bagian si rumah rollernya. Nah ini dia. Nah ini gue beli di Topaz Speed gitu kan, untuk harganya itu di 200 sekian gitu, nggak nyampe 2,5. Ini gue dapat rumah roller ini gitu. Nah kok untuk detailnya, jadi ini udah di derajat gue request untuk 13,8 untuk derajatnya. Terus ini juga udah kerok jalur ya, tuh bisa kalian lihat udah kerok jalur, cuman bagian sininya nih, bagian pinggirnya itu nggak dipapas sama dia itu teman-teman. Terus ini bagian kipasnya nih, jadi ini udah satu paket ya, 221 apa lupa gua, apa 213 gitu pokoknya, kurang lebih segitulah, gue lupa untuk harga pastinya gitu. Nah terus ini juga sama, terus udah ada interlocknya juga di sini. Setelah itu gue juga sekalian beli untuk si ininya nih, tutupnya ini gue sekaligus beli ya. Jadi sekalian gue pengen ganti semua nih bagian depannya gitu. Gue pengen ganti semua bagian depannya. Kenapa sih apa sih namanya gue ganti gitu kan? Kenapa gue beli lagi nih si rumah rollernya? Itu karena gue gimana ya, untuk rumah roller yang sekarang gue pakai itu kan di bagian sininya itu udah apa ya, udah kayak nggak rata lah, nggak rata, walaupun gua itu sempet udah gua custom di apa namanya pinggirannya segala macem, terus sedikit untuk ngerok rumah jalur rollernya juga gitu, cuman sedikit aja, nggak sampai yang kayak gini. Itu udah nggak rata gitu, itu kurang lebih gua udah pakai 2 tahun setengahan rumah roller itu yang sekarang gue pakai. Nah sekarang itu gue pengen ganti sama yang, maksudnya ya udahlah, tadinya pengen standar terus gue custom sendiri gitu kayak sebelumnya lah gitu. Cuman gue pengen ngerasain nih untuk rumah roller atau rumah roller custom dari Topaz Speed itu seperti apa gitu teman-teman. Nah terus kalian semuanya itu gue ganti nih untuk apa namanya keseluruhannya gitu. Cuman paling rollernya itu yang nggak gue ganti karena roller masih bagus gitu teman-teman. Oke, sebelum lanjut videonya gitu, gue mau ngucapin selamat datang buat teman-teman semua yang baru mampir ke YouTube channel gue. Selamat datang semuanya, dan yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe yuk biar channelnya juga bisa lebih berkembang lagi nih gitu, dan tentunya gue bisa lebih semangat lagi buat kontennya gitu teman-teman. Nah terus pokoknya gue mau doain juga buat kalian semua biar
kalian semua juga sehat semuanya gitu, dan pokoknya sehat selalu untuk kalian semua, dan semoga kalian juga bisa dilancarkan semua rezekinya, apapun yang kalian rencanakan semuanya bisa tercapai gitu teman-teman, dan pokoknya doa yang terbaik buat kalian semua gitu. Oke, kita lanjut ke bagian pemasangannya aja. Oke teman-teman, nah jadi ini hari kedua puli custom dari Topaz Speed ini. Jadi udah gua sempet pasang karena gua udah nggak sabaran aja sih sebenarnya. Nggak sabaran, terus sekaligus gue juga pengen review juga sih sebenarnya gitu. Jadi nggak hanya cuman sekedar buat video tentang pemasangannya aja gitu. Jadi gue pengen ngerasain juga nih gitu, pengen tahu apa sih perbedaannya gitu, puli custom ini gitu kan, puli custom yang dari Topaz Speed ini gitu kan, terus sama puli yang ya standar yang cuman hanya ya bubut derajat gitu kan, di derajat. Kalau dulu itu gue derajat ini di 14 ya, 14 derajat, cuman kalau yang ini itu di 13,8 gitu. Karena apa sih namanya, gue requestnya ya gue nanya-nanya gitu segala macem. Jadi kalau misalkan untuk yang di atasnya mungkin sedikit lebih enak lagi gitu kan, bisa lebih panjang lagi ya, beliau menyarankan untuk yang 13,8 gitu. Mungkin posisinya enaknya kayak gini ya. Nah terus lanjut ke gimana sih rasanya gitu kan, apa sih perbedaannya pakai puli yang ini nih, yang bawaannya ya standar gitu kan, cuman hanya custom aja gitu. Jadi ini kerok jalur juga cuman sedikit, terus bagian sini di derajatnya itu 14 gitu. Apa sih perbedaannya? Kalau untuk perbedaannya sih menurut gua nggak terlalu beda jauh banget ya gitu. Untuk puli yang ini terus sama yang customan dari Topaz Speed ini itu nggak terlalu beda jauh untuk rasaannya gitu. Untuk diakselerasinya itu nggak beda jauh menurut gua gitu kan, apa yang gua rasain lah, ini nggak beda jauh banget. Cuman gitu, itu gua karena mungkin trek atau jalur juga nggak terlalu panjang banget gitu, jadi gua cuman mentok KJP nya itu di 80 aja gitu. Itu di 80, dan itu udah harus turun gas karena udah nggak ini ya, nemu polisi tidur apa segala macem gitu. Nah sama halnya kayak ini, jadi nggak beda jauh banget gitu. Cuman emang kalau untuk akselerasi emang enakan ini gitu, cuman beda tipis aja lah gitu, nggak beda jauh untuk sama puli yang ini. Nah nanti mungkin itu bakal gua gimana ya, ada perjalanan jauh gitu kan, perjalanan jauh baru mungkin gue bisa ngerasain di top speednya itu emang bener-bener mentok itu berapa gitu teman-teman. Kalau untuk sekarang itu mungkin belum bisa, karena posisi juga kan ini gua ya kayak yang bisa kalian lihat tuh, motor gue juga kotor gitu. Jadi masih bener-bener apa ya, hujan gitu kan. Gua kadang udah pengen keluar itu udah tiba-tiba hujan lagi segala macam gitu ya. Jadi masih belum sempat untuk ke daerah kota gitu, yang jalurnya juga agak lumayan panjang. Untuk racikan mesin pinggir itu seperti Persevity itu 1500, per sentri juga kemarin kan udah gua ganti itu 1000 rpm. Dan terus kalau untuk rollernya ini agak seret ya gitu, ini agak seret, itu 11 gram. Nah masih yang pakai kemarin, dan ini baru gue pasang nih. Ini gue jujur ini gue baru pengen pasang tutup yang bawaan dari puli yang ini ya, bawaan standarnya itu gue pengen coba pasang gitu. Karena kenapa, puli yang bawaannya itu kayak agak sedikit ada bunyinya gitu di si rollernya ini, jadi nggak kayak yang kurang pas, jadi masih tetap ada bunyi ngelotoknya gitu, sedikit, nggak parah banget. Jadi gue cuman pengen jajal pasang si tutup rumah rollernya ini
bisa untuk ngilangin suaranya, gue bakal pakai yang ini gitu. Terus juga bisa kalian lihat ya gitu, jadi ini nggak bener-bener mentok gitu, gue cuman di 80, kadang 70 itu udah harus turun gas gitu. Jadi gue bener-bener belum ngerasain nih ini mentok, bener-bener mentok itu di jarak berapa gitu kan, maksudnya di top speednya itu berapa gitu kan. Dan juga untuk kalian maksudnya yang pengen racik mesin pinggir atau CVT gitu kan, itu menurut gua gitu, jangan gimana ya, racikan gue ini jangan terlalu menjadi patokan gitu kan, terlalu menjadi patokan untuk kalian buat motor kalian sendiri gitu. Karena kenapa? Itu beda. Pertama dari segi motor itu walaupun standar segala macam itu karakternya beda-beda gitu. Setiap motor itu karakternya beda-beda, dan juga kalian juga harus nyesuaiin sama bobot berat badan kalian juga gitu. Jadi harus gimana ya, diperkirakan lah gitu, kira-kira kalau misalkan pakai roller sekian itu enaknya berapa gitu kan, pakai yang berapa gram. Terus kalau misalkan apa sih namanya, untuk bobot yang sekian pakai per CVT itu yang berapa gitu kan, atau pakai standar sekalian gitu. Jadi itu emang bener-bener harus diseimbangin gitu, nggak bisa kalian menyamakan bobot yang kecil, maksudnya berat badan yang kecil itu sama disamain sama berat badan yang lebih besar gitu, itu nggak bisa, karena itu mempengaruhi juga gitu kan, bobot itu mempengaruhi juga. Dan menurut gue ini akhirnya kan berarti kipas atau sirip-sirip yang seperti ininya itu dipapas ya, berarti kalau misalkan ini lebih enteng secara otomatis gitu, kebantunya lebih enteng, plus pakai roller yang enteng berarti ini lebih enteng lagi, karena bobot di rumah puli yang ini itu tergerus gitu kan bobotnya. Nah terus kalau yang ini mungkin lebih berat gitu, karena kenapa, di sirip-sirip pinggir-pinggirannya ini kan nggak dipapas sama dia gitu. Artinya kalau misalkan gue pakai roller yang lebih berat lagi gitu kan, pertama yang gue rasain ya bedanya sama yang ini, untuk suara itu nggak terlalu gerung yang ini gitu kan, karena mungkin ini untuk bobotnya juga lumayan berat. Dan kalau yang ini kan udah enteng, terus pakai roller 11 gram, atau kemarin gue juga sempat pakai roller 10 gram, itu lebih enteng lagi, ada lumayan gerungnya itu lumayan berat banget gitu akhirnya. Cuman kalau yang ini kemarin gue sempat 2 hari lah pakai ini, itu nggak terlalu gerung banget untuk puli modelannya seperti ini gitu kan, yang siripnya nggak dipapas, cuman hanya krok jalur plus sama derajatnya aja gitu teman-teman. Dan ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan atau gue kasih tahu tentang si puli ini. Jadi mungkin nanti kalau misalkan gue udah nyari maksimal di top speednya itu, mungkin nanti kalau misalkan kita ada jalan ke kota gitu misalkan, yang ada yang jalan juga lumayan lurus gitu kan, makanya lumayan panjang, itu mungkin nanti gue bisa ceritain berapa nih maksimal untuk top speednya ketika gue pakai puli custom dari si Topaz Speed ini gitu teman-teman. Nah mungkin ini aja sih yang gue bisa ceritain atau bisa gue kasih tahu ke kalian untuk puli custom ini gitu. Kalau ini udah abain lah ya gitu, ini baru gue cuman pengen pasang aja gitu ininya ya. Itu aja sih yang bisa gue sharing buat kalian semua gitu. Yang penting yang tadi gue bilang, untuk racikan mesin pinggir itu kalian harus menyesuaikan sama, pertama bobot berat badan kalian juga, itu udah paling penting gitu kan. Jadi harus menyesuaikan semuanya gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah oke, mungkin untuk video kali ini gitu, untuk gue cerita tentang puli custom ini mungkin sampai di sini dulu gitu kan. Nanti bisa gue ceritain lagi ketika pas bener-bener dapetin momen pas top speednya gitu teman-teman ya.
mungkin cukup sampai di sini gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, udah mantengin terus YouTube channel gua, dan yang selalu support channel gua. Terima kasih banyak gitu kan. Pokoknya teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan selalu rezekinya, dan apapun yang teman-teman itu rencanakan bisa segera tercapai teman-teman. Oke, mungkin kayak gini aja, cukup sekian dari gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.